Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini, dan saya secara pribadi juga sangat senang menemui Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pada kesempatan ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan sebagai bahan renungan kita yang terambil di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 32 sampai ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, dalam beberapa minggu ini kita sebetulnya sedang memperingati Minggu Kesengsaraan Tuhan Yesus. Dan biasanya bacaan-bacaan baik itu di dalam khotbah minggu maupun juga bacaan setiap hari itu memang menyinggung tentang narasi Injil yang menceritakan tentang perjalanan Tuhan Yesus menuju kota Yerusalem. Maka di dalam konteks perenungan kita, di dalam kita memperingati akan Minggu Sengsara Tuhan Yesus menjelang pada Jumat Agung dan Paskah, maka satu bagian yang barusan saya baca ini bicara tentang pemberitahuan Tuhan Yesus tentang penderitaannya, dan pemberitahuan ini disampaikan kepada para murid. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berdasarkan teks yang barusan saya baca ini, saya mengambil judul renungan kita, yaitu memaknai arti penderitaan Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat, kita sebagai orang Kristen memiliki sebutan lain sebagai murid Kristus. Mengapa kita sebagai murid Kristus? Karena kita tidak hanya sekedar untuk masuk di dalam kenikmatan keselamatan yang diberikan oleh Kristus kepada kita, tetapi juga Kristus memanggil kita untuk memaknai semua karya Kristus yang sudah kita terima dalam hidup kita. Dan sepanjang kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, Tuhan Yesus juga mengajar kita supaya kita menjadi murid yang setia, yang bertumbuh di dalam firman Tuhan, yang memahami serta menghayati makna karya Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, di dalam pembacaan kita hari ini, tentu saja kita tadi tahu bahwa Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dan dalam perjalanan itu tentunya Tuhan Yesus mengatakan di sini dengan jelas bahwa ketika nanti sampai di Yerusalem, ia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Itu berarti kan para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Dan setelah itu juga di dalam ayat 33 kalimat terakhir, bahwa para pemuka agama tersebut menjatuhi dia hukuman mati, dan akhirnya mereka menyerahkan Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu pemberitahuan ini bukanlah pemberitahuan kali pertama
Tuhan Yesus di dalam bagian yang lain, dalam pasal sebelumnya, kita baca juga bahwa Tuhan Yesus sudah menyampaikan tentang penderitaannya dan bahkan salib serta kebangkitannya kepada para murid. Meskipun memang narasi Injil menjelaskan kepada kita bahwa para murid kurang memahami maksud daripada penderitaan itu. Bahkan ketika Tuhan Yesus pertama kali menyampaikan tentang penderitaannya itu, malah ada semacam intervensi dari Petrus dan mengatakan bahwa hendaklah itu tidak boleh terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam teks ini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus itu menderita. Karena apa? Bukan karena menjadi martir agama, tetapi di sini memang walaupun tidak tertulis secara eksplisit, tetapi di dalam doktrin Kristen kita paham bahwa mengapa Kristus menderita? Karena Ia menanggung dosa kita. Jadi para murid diberitahukan secara khusus bahwa mereka itu juga menyaksikan penderitaan Kristus. Mereka ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan nanti kita akan belajar aplikasinya. Yang penting di sini adalah bahwa penderitaan Kristus bukanlah penderitaan yang kita bisa katakan sebagai penderitaan sebagai seorang martir, tetapi Ia menggantikan kita dalam menanggung penderitaan oleh karena hukuman dosa yang selayaknya kita terima. Tetapi Kristus Yesus yang adalah anak tunggal Bapa, dengan kasih dan kerelaannya rela menanggung itu karena Dia mengasihi kita, dan sekarang dalam penderitaan tersebut Ia menggantikan kita. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi pelajaran penting bagi kita mengenai penderitaan Kristus ini? Memang di dalam menanggung hukuman dosa, penderitaan yang kita pun juga rela untuk jalani seharusnya itu tidak mampu untuk meredakan amarah Allah. Kenapa? Kalaupun kita rela menderita demi dosa kita sendiri, maka itu sebetulnya sudah menjadi konsekuensi dari apa yang kita lakukan sebagai orang berdosa, dan tidak ada faedahnya, tidak ada manfaat apa-apa untuk membuat kita menjadi orang yang diselamatkan. Maka mutlak kita membutuhkan juru selamat. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan di dalam teks ini? Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pertama, di dalam pasal 10 ayat 32 kita membaca di sini bahwa Yesus berjalan di depan. Apa maksudnya Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kita di dalam memaknai penderitaan Kristus, kita harus menjadi murid yang mengikuti Kristus, yang mengikuti kehendaknya, yang mengikuti ketetapannya, yang mengikuti semua apa yang menjadi jalan yang memang Ia kehendaki untuk kita tempuh. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa penderitaan yang ditanggung oleh Kristus tidak bisa kita tanggung. Hanyalah Kristus yang bisa menderita, dan penderitaan itu bisa diperhitungkan untuk bisa menebus kita. Oleh karena itu, oleh karena hanya Kristus yang bisa menderita untuk keselamatan kita, maka konsekuensinya adalah kita juga diminta untuk bisa mengikuti Kristus, untuk bisa taat kepada Kristus dalam kesetiaan kita. Di dalam kita mengikut Kristus, maka kita tahu jalan yang ditempuh bukanlah jalan yang menuju pada pemenuhan akan kepentingan-kepentingan dan agenda pribadi kita. Kita mengikut Kristus sebagai wujud bahwa kita memaknai
akan penderitaan yang sudah ditanggung oleh Kristus, itu artinya kesediaan kita di dalam kita menjalani tuntutan-tuntutan atau konsekuensi-konsekuensi yang diminta oleh Kristus, sebagaimana misalkan dikatakan di dalam pasal 8 ayat 34 dan sampai ayat yang ke-37. Itulah jalan yang kita tempuh. Kalau kita memahami akan penderitaan Kristus dan kita memaknainya, maka kita pun juga di dalam kehidupan kita setiap hari haruslah bersedia menjadi murid yang bersedia untuk mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, dan kita fokus pada Kristus saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini merupakan wujud bahwa kita memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada karya Kristus yang besar di dalam keselamatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang kedua yang menjadi pelajaran penting bagi kita adalah bahwa kita tetap tampil di tengah-tengah dunia ini sebagai saksi dari penderitaan Kristus. Dan saksi dari penderitaan Kristus itu artinya melalui kehidupan kita. Kita memang bisa menyaksikan lewat perkataan kita. Tetapi yang lebih powerful adalah bagaimana kita tetap teguh. Ya, tetap teguh di dalam apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Walaupun memang konsekuensi ini tidak gampang untuk kita terima. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita juga di dalam kehidupan kita tetap memiliki akan komitmen yang sungguh di dalam kondisi apapun. Termasuk Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Oleh karena Kristus sudah menderita dan penderitaannya itu berdampak untuk keselamatan kita, maka kesediaan kita menanggung penderitaan sebagai murid Kristus itu juga harus menjadi kesaksian bagi dunia. Apakah kita siap menderita di dunia yang sementara ini? Sesuatu yang niscaya bahwa selama ada di dalam dunia ini kita tidak mungkin terhindar dari penderitaan. Ada penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan kita alami. Tapi kalau kita mengingat penderitaan Kristus demi keselamatan kita, maka kita terhiburkan olehnya. Mengapa demikian? Karena karena Kristus menderita, maka kita menjadi milik Allah. Dan kalau kita sudah menjadi milik Allah, maka penderitaan kita selama ada di dalam dunia ini, penderitaan kita sebagai murid Kristus, itu bukanlah penderitaan yang membuat kita terhilang dari Allah. Ada jaminan bahwa kita adalah milik Allah oleh karena Kristus sudah menderita. Dan bukan hanya itu, di dalam pasal yang ke-10 ayat 34 ini dikatakan, sesudah 3 hari ia akan bangkit. Artinya bahwa bukan hanya penderitaan Kristus saja yang membuat kita menjadi milik Allah, tetapi ada jaminan kemenangan hidup kekal. Itu juga menjadi bagian kita, menjadi milik kita, diberikan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai murid yang sejati. Mengapa demikian? Karena Kristus mengalahkan maut. Kristus bangkit pula dari antara orang mati. Bapak, Ibu, sidang jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama dengan penuh perenungan selama peringatan akan kesengsaraan Kristus ini dalam beberapa minggu ke depan menjelang Jumat Agung dan Paskah. Marilah kita merenungkan dan marilah kita menghayatinya serta memaknainya di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita belajar, kita memaknai akan penderitaan Kristus dalam kehidupan kita sebagai murid yang sejati, sebagai murid yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib,
dan jaminan kemenangan yang gemilang oleh karena kebangkitannya dari antara orang mati. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.